Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melaporkan pemilik Yayasan Pendidikan ternama di Kota Batu, Jawa Timur atas dugaan pencabulan terhadap puluhan siswa. Menurut data yang dihimpun, JE diduga melakukan pelecehan seksual selama 11 tahun. Sementara kami baru mendapat informasi pihak yayasan membantah tuduhan tersebut. Bersama 3 siswa yang diduga menjadi korban pelecehan seksual, pemilik Yayasan Pendidikan ternama di Kota Batu, Jawa Timur, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur. Korban juga didampingi perwakilan Dinas Pendidikan Kota Batu. Dalam laporannya, Aris menduga Ketua Yayasan SPI JE melakukan pelecehan seksual kepada puluhan siswanya sejak tahun 2009 hingga 2020. Saat ini jumlah korban yang ditangani Komnas Perlindungan Anak sebanyak 25 siswa, di mana 3 diantaranya dengan permasalahan serius. Komnas PA menduga ada korban lain yang belum terungkap, termasuk dari siswanya yang telah lulus. Ini adalah saya kira masyarakat di Kota Batu dan di Jawa Timur itu mengenal beliau, tetapi perilakunya adalah perilaku masuk dalam kejahatan luar biasa karena melakukan kejahatan seksual terhadap peserta didiknya sampai usia dewasa. Jadi artinya bukan hanya sekali dilakukan, tetapi berulang-ulang karena perilaku kejahatan seksual itu dilakukan bukan hanya di tempat di mana anak itu dididik, tetapi juga dilakukan di luar negeri ketika mereka melakukan kunjungan-kunjungan. Selain kejahatan seksual, JE juga diduga melakukan tindakan kekerasan fisik serta memperkerjakan anak didiknya. Sekolah SPI merupakan yayasan pendidikan yang memberikan peluang bagi anak-anak yatim piatu di penjuru negeri untuk mendapatkan pendidikan serta pelatihan di dunia usaha. Kepergok mencabuli murid seorang guru sekolah dasar di Pasuruan, Jawa Timur diamuk warga. Ironisnya, perbuatan tidak senonoh itu dilakukan pelaku di salah satu ruang kelas. YR 34 tahun guru SD di wilayah Pasuruan, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan mencabuli anak di bawah umur yang merupakan muridnya sendiri. Petugas sempat kewalahan mengevakuasi pelaku karena warga terus menyerang hingga pelaku masuk ke mobil polisi. Usai bermain voli, korban dibuntuti pelaku yang kemudian mencabulinya di sebuah kelas. Saksi yang mengetahui tindakan bejat pelaku mengunci keduanya dari luar hingga mengundang warga yang berdatangan. Yang lainnya masih kami amankan baju dari korban dan beberapa alat bukti lainnya dan juga keterangan-keterangan saksi yang ada di sana. Setelah itu tersangka ini merupakan oknum guru PNS di SMP tersebut. Udah berapa kali pelaku melakukan perbuatan? Kalau untuk keterangan korban sendiri masih kita lakukan pendalaman lagi soalnya karena masih baru kami amankan dan selanjutnya bakal kami pemeriksaan lebih lanjut lagi. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolres Pasuruan. Anak anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat ditahan atas tuduhan pencabulan dan penganiayaan gadis di bawah umur. Pelaku yang sempat buron setelah kasusnya mencuat juga diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Anak seorang anggota DPRD Kota Bekasi tersangka pencabulan dan penganiayaan gadis di bawah umur dihadirkan dalam rilis di Polres Metro Bekasi Kota. Pria 21 tahun ini sebelumnya masuk daftar pencarian orang setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi dan mangkir dari panggilan penyidik. AT menyerahkan diri dengan diantar keluarga dan pengacaranya. AT mengakui perbuatannya telah mencabuli korban berulang kali di sebuah rumah kos kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban juga mengaku disekap dan dianiaya hingga trauma yang membuat orang tua korban marah dan melaporkan AT ke polisi. Jadi karena saya dengan dia terlalu dekat, mungkin dia anggapnya saya pacarnya dia kan. Tapi emang udah saling hubungan sayang-sayangan. Tapi saya selama ini nggak pernah ngucapin perasaan saya ke dia, Pak. Nggak pernah diungkapkan ya? Nggak, Pak.
Kalau persetubuhannya memang betul ada ya, terjadi ya? Ada Pak kalau itu Pak. Karena saya sama dia tinggal bareng. Ya, orang tuanya tahu karena waktu itu pernah ngejemput dia di kosan. Tidak, nggak pernah saya sekap Pak. Kabar penyekapan nggak ada ya? Bukan pernah sekali karena perjanjian awalnya saya mau nemenin dia main micet, BO, tapi asal jangan sama teman saya. Tapi di saat itu saya sadap WA-nya dia dan ketahuan dia pernah BO sama teman saya gampar, dia nggak mau ngaku. Sementara itu polisi masih mendalami dugaan tersangka menjual korban untuk prostitusi. Sedangkan korban trauma akibat kejadian ini. Tersangka tidak mengakui melakukan kegiatan menjual daripada korban kepada orang lain. Berarti hanya pencabulan aja kan? Enggak penyekapan dan penjualan anaknya itu nggak ada ya? Tidak ada. Nanti itu akan kita kembangkan, karena ini baru pemeriksaan awal. Korban saat ini mengalami stres dan dilakukan pendampingan oleh KPAD dengan koordinasi daripada Polres. Namanya beliau juga masih di bawah umur sehingga terganggu oleh kestabilan daripada emosinya. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya celana dan pakaian milik korban. Sementara tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polres Metro Bekasi Kota. Dirinya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oknum PNS di Klungkung, Bali cabuli anak di bawah umur hingga 3 kali. Korban merupakan anak kandung dari selingkuhannya yang dipacari selama 1 tahun. Salah satu oknum PNS di pemerintahan Kabupaten Klungkung, Bali ini tertunduk malu ketika dibawa petugas Satreskrim Polres Klungkung. Tega mencabuli anak selingkuhannya yang baru berumur 10 tahun. Kejadian berawal saat ibu korban meminta pelaku untuk menjaga korban karena akan ditinggal pergi ke wilayah Denpasar. Saat pelaku berduaan di sebuah kamar kos, pelaku tidak bisa menahan hasratnya dan mencabuli korban. Kelakuan bejat pelaku sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Setiap ibu korban menitipkan korban kepada pelaku. Nah, kita seperti bercanda dulu kan, bercanda itu entah apa terjadi. Hilaf. Dari candaan pegang-pegangan pinggang segala macam. Saya udah siap apa yang saya perbuat, saya siap. Sampai 3 kali itu apakah ketiga kalinya hilaf Pak? Itu setiap ini udah kita berdua itu udah bercanda udah kejadian. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari spray, celana dalam korban serta hasil visum korban. Berinisial SPS, umur 57 tahun, masih berkeluarga dan pekerjaannya sebagai PNS di Pemkab Klungkung. Tentang dugaan tindak pidana pencabulan ya yang dilakukan oleh pelaku, dan pelaku ini pada saat itu statusnya merupakan pacar dari ibu korban. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Seorang pria di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur diduga mencabuli 4 perempuan. Pelaku berpura-pura sebagai ahli pijat yang mampu menyembuhkan segala penyakit melalui pijat dan doa. SM yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan ditangkap polisi lantaran mencabuli 4 perempuan. Modus pelaku berpura-pura sebagai ahli pijat yang mampu mendeteksi dan menyembuhkan segala penyakit melalui pijat dan doa. Korban datang ke pelaku dengan alasan beragam, seperti ingin punya anak dan ada yang alami gangguan kesehatan. Aksi cabul pria berusia 42 tahun ini terungkap setelah seorang korban menolak persyaratan dari pelaku yang dinilai merugikan. Ternyata sudah ada 3 perempuan lain yang bernasib serupa. Atas kejadian ini korban melapor ke polisi. Dalam penanganan untuk memberi solusi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh korban, para korban, tersangka
memberi persyaratan untuk para korban melepaskan pakaian karena yang bersangkutan tersangka harus menangani yang berkaitan dengan keluhan korban. Kini, pelaku mendekam di balik jeruji dan diperiksa intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kupang. Pelaku dijerat pasal tentang pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.